Dunia sedang tegang. Di Timur Tengah, sirene berbunyi hampir setiap malam. Serangan dan balasan terjadi hanya dalam hitungan jam. Lalu sebuah pengumuman muncul. Israel memanggil 70.000 tentara cadangan. Berita ini langsung menyebar cepat ke seluruh dunia. Namun yang menarik bukan hanya analis militer yang membicarakannya. Di media sosial, angka itu terasa familiar. Sebagian orang mulai mengingat sebuah riwayat lama. Riwayat yang telah disebut lebih dari 1400 tahun lalu, sebuah hadis tentang akhir zaman. Apakah ini hanya kebetulan angka, atau sekedar cara manusia mencari makna di tengah ketakutan? Konflik ini sebenarnya tidak dimulai dari angka 70.000. Beberapa jam setelah mobilisasi pasukan diumumkan, serangan besar terjadi. Operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel menghantam sejumlah target di Iran, termasuk wilayah sekitar Teheran. Ledakan terdengar di beberapa titik fasilitas militer dan infrastruktur strategis menjadi sasaran, termasuk rumah dan kantor Ali Khamenei. Tidak lama setelah serangan itu, sebuah kabar besar datang dari Teheran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan udara yang terjadi di ibu kota. Berita tersebut segera memicu gelombang duka dan kemarahan di dalam negeri. Rakyat Iran turun ke jalan, mendukung pembelaan atas kematian pemimpin mereka, Ali Khamenei. Di kota suci Qom, di atas kubah Masjid Jamkaran, sebuah bendera merah dikibarkan. Dalam tradisi Syiah Iran, bendera merah dikenal sebagai bendera balas dendam, lambang darah yang ditumpahkan secara zolim. Masjid Jamkaran sendiri memiliki makna khusus. Tempat itu berkaitan erat dengan harapan akan datangnya sang penyelamat, seperti Imam Mahdi, dalam keyakinan sebagian umat Muslim Syiah. Karena itu, pengibaran bendera tersebut bukan hanya pesan militer, tetapi juga pesan ideologis. Iran seolah ingin mengatakan, ini bukan sekedar serangan, ini sebuah penghinaan yang harus dibalas. Ketika mobilisasi pasukan diumumkan, reaksi pertama datang dari media. Akun pemantau geopolitik @spectatorindex menulis, Israel military will call up 70,000 reserve soldier. Akun berita cepat @delta1 juga memuat pernyataan pejabat militer Israel. Mereka berharap dapat memanggil 70.000 tentara cadangan dalam beberapa hari, dan sebagian besar berasal dari unit pertahanan udara. Media Arab Yafa News melaporkan hal yang sama. Puluhan batalion disiapkan, perbatasan diperkuat, serta unit angkatan laut, udara, intelijen, dan komunikasi ikut diaktifkan. Bahkan militer Israel sendiri menyatakan operasi ini disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan balasan. Berita ini awalnya hanya dianggap laporan perang biasa, namun beberapa jam kemudian yang viral justru bukan peta konflik, melainkan angkanya, 70.000. Di platform X, diskusi awal berubah arah. Banyak pengguna tidak lagi membahas strategi militer, tetapi bertanya, kenapa jumlahnya harus 70.000? Salah satu pengguna menulis, 70.000, kenapa spesifik sekali? Kenapa bukan 50.000 atau 100.000? Sejak saat itu, sebuah riwayat lama mulai beredar kembali. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Mereka memakai tayalisah. Riwayat itu sudah ada lebih dari 1400 tahun lalu. Dan perhatian publik semakin besar ketika orang menyadari satu hal lain. Isfahan berada di wilayah Iran. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini bukan ramalan politik dan bukan penetapan waktu kiamat. Ia adalah peringatan tentang fitnah besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Namun bagi masyarakat awam, kemunculan angka yang sama di tengah konflik modern terasa mengejutkan. Sebagian lain merasa seolah sejarah lama sedang mengirimkan pengingat. Perang masih berlangsung di dunia nyata, tapi di dunia maya, orang mulai membuka kitab-kitab lama, mencari makna di tengah ketidakpastian. Bagaimana menurutmu? Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW tidak hanya memberitahu bahwa Dajjal akan muncul. Beliau juga menjelaskan kenapa manusia bisa mengikutinya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, tidaklah seorang nabi diutus melainkan telah memperingatkan kaumnya tentang si buta sebelah.
sang pendusta. Di antara kedua matanya tertulis kafir. Artinya Dajjal bukan sosok yang datang dengan wajah menyeramkan. Justru sebaliknya, ia datang ketika manusia berada dalam keadaan paling lemah. Beberapa ulama menjelaskan masa kemunculan Dajjal ditandai dengan krisis besar, kekeringan panjang, paceklik, dan kelaparan meluas. Dalam kondisi itu manusia bukan lagi memikirkan ideologi, tetapi bertahan hidup. Hal ini juga pernah dibahas dalam podcast Learning by Fasting di channel Sepulang Sekolah. Saat Ustadz Felix Yao menjelaskan, ketika manusia sudah lapar dan putus asa, mereka tidak lagi mencari kebenaran terlebih dahulu. Mereka mencari harapan. Dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan Dajjal akan berkata kepada manusia, "Berimanlah kepadaku." Lalu, ia memperlihatkan sesuatu yang membuat banyak orang tidak sanggup menolak. Ia memerintahkan langit menurunkan hujan, lalu hujan turun. Ia memerintahkan bumi menumbuhkan tanaman, lalu tanaman tumbuh. Orang-orang yang mengikutinya mendapatkan makanan dan kehidupan yang mudah. Bayangkan situasinya, di satu sisi ada kelaparan, di sisi lain ada seseorang yang mampu memberi makan. Maka manusia tidak mengikuti Dajjal karena mereka ingin tersesat, mereka mengikutinya karena merasa diselamatkan. Inilah yang disebut dalam Islam sebagai fitnah terbesar sejak Nabi Adam. Bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena kemampuan menipu harapan manusia. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga memberi jalan perlindungan. Dalam riwayat Muslim, beliau menganjurkan membaca 10 ayat pertama Surah Al-Kahfi sebagai pelindung dari fitnah Dajjal. Pesannya sederhana, bahaya terbesar bukan selalu datang dalam bentuk ancaman, kadang datang dalam bentuk pertolongan yang salah. Kita tahu-taunya info tentang Dajjal ketika udah masalah perut, orang udah putus asa atau lihat gitu kan udah kayak, udahlah. Lu bayangin coba, lu bayangin Indonesia, MBG aja mereka nggak tahan. Aduh. Bawa info-info palsu tapi kayaknya menenangkan. Masalahnya dia bukan hanya info palsu, dia nunjukin bukti, bro. Oh, itu kenapa dia bisa dipercaya ya? Betul. Karena dia bilang gini, kamu nerima aku nggak? Kamu beriman pada aku nggak? Dia bilang aku utusan Tuhan. Oke. Kamu beriman pada aku nggak? Orang bilang, apa buktinya kamu utusan Tuhan? Kalau kamu beriman pada aku, tunjukin. Orang-orang beriman, dia ngangkat tangan, hujan turun. Jika diperhatikan Nabi Muhammad SAW bukan hanya berbicara tentang Dajjal, beliau juga menggambarkan keadaan dunia sebelum fitnah besar itu datang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, hampir saja sungai Yufrat menyingkap gunung emas. Manusia akan berperang memperebutkannya. Dan dari setiap 100 orang, 99 akan terbunuh. Setiap orang berkata, mungkin aku yang selamat. Para ulama menjelaskan, hadis ini bukan sekedar soal emas secara harfiah. Ia menggambarkan sifat manusia. Ketika ada sumber kekayaan besar, manusia rela saling membunuh demi mendapatkannya. Dulu manusia berperang karena emas. Hari ini perebutannya berubah bentuk. Energi, wilayah strategis, jalur laut, teknologi, dan keamanan nasional menjadi alasan konflik. Diplomasi berubah menjadi ancaman. Ekonomi berubah menjadi tekanan. Karena itu dalam banyak kajian sirah dan tafsir, hadis tersebut sering dipahami sebagai peringatan tentang siklus keserakahan manusia yang terus berulang. Bukan berarti setiap perang adalah tanda kiamat, tetapi setiap generasi akan menghadapi ujian yang sama. Apakah manusia memilih dunia atau menjaga iman? Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menebak kapan akhir zaman terjadi. Beliau justru memberi peringatan yang berbeda. Dalam riwayat Muslim, beliau berkata bahwa siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaklah menjauh darinya. Sebab seseorang bisa datang dengan iman yang kuat, namun akhirnya mengikuti Dajjal karena tipu dayanya. Artinya, ujian terbesar bukan pada medan perang, melainkan pada hati manusia. Maka pesan Rasulullah bukan tentang memprediksi peristiwa, tetapi mempersiapkan diri, menjaga keyakinan saat dunia kacau, tetap jujur saat kebohongan terasa meyakinkan, dan tetap bertahan, bahkan ketika keadaan sulit dan dunia tampak menawarkan jalan yang lebih mudah. Sementara perbincangan tentang hadis terus ramai, perang di dunia nyata ternyata belum berhenti. Media internasional Al Jazeera melaporkan militer Israel mendeteksi peluncuran rudal dari Iran menuju wilayah mereka. Sirine serangan udara berbunyi di berbagai kota, termasuk Yerusalem Barat. Ledakan terdengar di langit kota. Beberapa rudal berhasil dicegat, namun sebagian lainnya jatuh ke daratan. Layanan medis Israel menangani sejumlah korban luka. Dan rekaman di lokasi menunjukkan kawah besar di tengah jalan, serta kendaraan yang hancur akibat hantaman. Laporan AFP juga menyebutkan serangan rudal itu menyebabkan korban tambahan.
Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan ke beberapa titik dampak. Di kota Beit Shemesh, serangan rudal balistik bahkan menghantam area pemukiman. Bunker terkena serangan dan korban jiwa dilaporkan terjadi. Israel benar-benar dihanguskan oleh Iran. Mungkin konflik ini akan berhenti, mungkin akan membesar. Kita tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, dunia akan selalu gaduh. Dan iman manusia akan selalu diuji. Bukan tentang siapa yang menang dalam perang, melainkan siapa yang tetap teguh. Dan itulah inti peringatan Rasulullah. Akhir zaman bukan hanya soal peristiwa besar di luar sana, tetapi tentang bagaimana kita menjaga keyakinan di dalam diri kita.